Assalamualaikum sedulur semua, salam gasdor. Berjumpa lagi dengan Otomotif Dagelan, di mana channel yang membahas dunia otomotif secara sadar maupun serius. Dan tidak lupa kita sampaikan salam gasdor. Di depan kita sudah ada Ninja SS 150. Part yang sudah diganti atau part yang sudah dimodifikasi itu ini Leno, yang cukup unik. Ini botol dot bayi atau botol apa ini? Kalau zaman dulu sih pakainya Ninja tuh tabung reservoirnya diganti dengan botol tabung bayi. Kalau ini kayaknya memang udah peruntukan untuk tabung air cadangan radiator atau tabung reservoir. Ini bracketnya nih, klemnya tuh tidak pakai besi ya, tidak pakai klem selang bangunan. Ini memang menggunakan aluminium dan cukup proper ya. Kemudian di bagian cover magnet ini memakai cover dari TUTC dan digunakan baut titanium. Ini mereknya TUTC, terbuat dari aluminium alloy 6061. Sudah digunakan mekanisme GP shift. Jadi motor ini kalau kalian masuk gigi 1 tuh ke atas ya. Kalau motor sport pada biasanya kan gigi 1 turun ke bawah. Ini gigi 1 naik ke atas, kemudian gigi 2 sampai 6 tuh turun ke bawah. Kalau anak gaul bilangnya GP shift. GP shift. Susah kali ngomongnya. Dan di sini untuk pelindungnya itu memakai karbon ya. Asli karbon ya, bukan plastik yang di karbon skinning, memang asli karbon. Spek dari pengapian motor ini menggunakan CDI DC ya. Kalau infonya sih pakai punya Ninja standar, namun yang serinya DC. Terlihat dari Pak magnet, ini punya Ninja RR yang hitam. Kenapa dia pakai DC? Karena salah satunya adalah lampunya sudah pakai bilet. Kalau masih pakai AC, otomatis lampu biletnya tidak mau hidup. Begitu sedulur, keren kan? Mesinnya kalau kemarin infonya sih speknya standar, karkasnya pun tidak pakai yang ZX ataupun yang sudah stroke up atau pakai stroke AC racing ya. Bloknya pun juga standar Kawasaki, serinya 1855 Gold. Dan ya lo lihat sekilas sih memang ya standar ya, tidak ada tanda-tanda kalau ini motornya naik stroke atau apa ya, karena kalau 2 tak kan tidak terlalu nampak ya. Dan super skipnya juga ini sih masih diaktifkan, bloknya tuh masih standar, ininya pun tutup super skipnya juga masih aslinya ya. Biasanya juga ada di modif, kalau ini cuma dipasangkan baut stainless. Untuk kopling juga sudah di-upgrade ya, biar untuk bisa melepaskan seluruh mesinnya yang brutal ya, atau torsi yang brutal, dan untuk bisa menyalurkan power dari mesin ke transmisi dan roda belakang secara maksimal. Kopling di-upgrade, penggantian kampas kopling yang racing, berkopling juga racing. Kemudian di bagian luar kickstarter ini cukup unik ya, ini pakai punya special engine. Kalau kalian tahu special engine milik apa, ini sekilas sih mirip punya VR. Rata-rata yang dijual di Indonesia pakai punya VR. Dia modelnya seperti KTM. Untuk bak kopling kanan dari balut dengan warna hitam. Kemudian cover di sini dibelikan dari merek TUTC, bahannya aluminium alloy, warnanya juga hitam, jadi senada ya. Dan untuk cover pompa radiator, ini pompa radiator masih aktif ya, belum menggunakan yang elektrik. Covernya saja yang diganti, juga dari TUTC dengan warna hijau. Jadi warna hijau ini dipakai dengan alasan apa? Untuk biar senada dengan striping body dan baut-baut titanium yang dipakai pada motor ini. Mesinnya tidak terlalu banyak dioprek ya, dan kursi pun cuma pakai iridium Denso. Salah satu yang membuat performa motor ini cukup bagus itu adalah menggunakan karbu berukuran 34 Kehin yang serinya PWM. Kehin seri PWM yang dicun atau dioprek oleh Mantri Karbu Madiun. Cukup besar ya karburatornya ya. Jadi penggunaan karburator yang cukup besar ini otomatis mengimbangi performa
mesin yang sudah di tune up, yang sudah bloknya sudah dikorek ya, bloknya sudah dikorek atau sudah di porting polish. Kemudian untuk melancarkan transfer, lubang transfer juga sudah naik, kompresi juga sudah dinaikkan, dan pasti harus menggunakan karbu yang cukup besar. Ini sudah pakai PWM 34, saya rasa sudah cukup. Kemudian ditambah Venturi untuk membuat aliran bahan bakar yang masuk itu lebih bagus. Dan untuk intake manifold, karena di sini menggunakan karbu besar, ini juga menggunakan intake manifold yang racing ya, bahannya aluminium dari merek Vipro. Dan untuk membrannya sepertinya sudah di-upgrade menggunakan Kawasaki KX. Ya, kita kira-kira saja ya, karena informasi dari sang user nih tidak terlalu banyak ya, karena mungkin sang user tuh merahasiakan ya, karena takut dicontek mungkin bisa jadi ya. Namun kita sedikit menerka dan kita sedikit mengira-ngira. Kalau mesin memang bloknya itu masih standar, berkas juga standar, bloknya cuma di porting polish. Dan yang spesial dari performa mesin ini itu sebenarnya kunciannya ada di karburator dan knalpot. Salah satu kuncian penentu motor ini kencang atau tidak, enak atau tidak mesinnya adalah karburator dan knalpot. Setelah di porting polish, kemudian dinaikkan kompresinya, ya dikorek, otomatis pada 2 tak itu penentunya adalah knalpot. Kalau karburator tadi sudah pakai PWM 34. Kemudian untuk knalpot nih mereknya dari Nens. Ini salah satu custom house knalpot atau rumah pembuat knalpot dari Jakarta ya kalau nggak salah ya. Ini kalau saya lihat sekitar volumenya itu sekitar 41. Jadi ini hitungannya big volume ya. Dan kalau kalian para anak modif zaman kemarin-kemarin ya, atau yang anak modif senior, kalau kalian ingat ini bentuknya adalah seperti mirip-mirip knalpot DPS ya. Knalpotnya menggunakan yang big volume sekitar ukuran 40, diameter 41, dan pipa yang menuju ke silencer ini menggunakan pipa 3/4. Jadi memang knalpotnya ini karakternya big volume ya, karakter knalpotnya big volume, dan diteruskan oleh pipa yang menuju ke silencer itu ukurannya 3/4. Dan yang paling istimewa adalah silencernya ini. Silencernya dari merek dari Tostek. Ini adalah silencer berbahan titanium buatan Japan, buatan negeri Sakura ya. Dan menggunakan bracket yang cantik dari RC3 dan digunakan baut titanium. Oke sedulur, keren kan? Silencer yang digunakan ini adalah merek Tostek buatan Jepang dengan panjang nih 27,5 cm dan inletnya itu sekitar 26 mm. Dan dengan panjang silencer ini otomatis menunjang performa atau menunjang mesin di putaran atas. Jadi putaran atasnya itu bisa lebih los lagi daripada knalpot standarnya ya. Kalau kalian tidak percaya ini adalah knalpot titanium, kita lihat dari sini ya. Dari hasil weldingnya tuh dia pelangi kebiruan ya. Dan bahannya ini anti karat ya. Bahannya tidak kayak stainless ya. Kalau stainless kan lebih kilat, kalau titanium nih agak lebih gelap. Tostek mengimbangi performa mesin yang sudah meningkat, otomatis mesin kan akan menjadi panas ya. Untuk digunakan harian tuh sangat riskan bahwasanya nanti akan overheat. Makanya digunakan radiator yang big volume ya. Motor ini sudah menggunakan radiator yang oversize ya, atau big volume buatan dari VND yang berbahan full aluminium. Jadi penggunaan radiator ini untuk meningkatkan pendinginan, jadi mesinnya tidak mudah overheat. Ini wajib kalian tiru kalau kalian sudah upgrade di sektor mesin. Radiator standar Ninja kan kecil ya, dan ini sudah besar nih, dilihat dari ini sampai dengan udah menyentuh bagian sirip atau slot cover radiator. Gimana sedulur? Motor kalian kencang, radiator standar, segera ganti. Bagaimana sedulur Ninja SS Putra Albasia? Menurut kalian suaranya garing atau basah atau cukup renyah? Tulis di kolom komentar.
Dan bagaimana menurut kalian motor Ninja SS modifikasi dari Putra Alba Mandiri? Kalau menurut kami cukup proper dan keren, dan layak menyandang predikat mantap dari otomotif dagelan. Oke sedulur, salam gasdor.